sebelum dimulai, pinter semuanya ini nanti untuk kertas tugasnya silakan kumpulkan di depan semua di depan kelompoknya. Kau usah pegang satu-satu. Semua dikumpulkan yang rapi. Ya. Kalau sudah, coba urutannya hari ini siapa yang tak masuk? Oh, hari ini anak-anak masuk semuanya ya. Dengerin saya. Semuanya pasang matanya ke depan, semuanya duduk yang rapi. Hari ini kita akan belajar coding. Apa itu coding? Coding yang pertama, pembelajaran coding ini kita akan mempelajari cara berpikir komputasional. KKA di sini adalah KKA mungkin untuk anak-anak masih belum familiar atau belum begitu kenal. KKA itu sendiri adalah kepanjangan dari coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial kalau biasa anak-anak sebut sekarang adalah AI. Tahu ya AI? Biasanya dalam edit foto dan lain sebagainya, edit suara ya. Terus bisa apa lagi AI? AI itu bisa untuk edit foto. Terus untuk apa lagi saya? Seharian kita mulai dari yang ada di handphone, kemudian kalian mulai dari game atau pencarian di Google, semua kalian bisa pikir dan lain sebagainya itu bersumber dari teknologi yang kita pakai atau handphone itu, berarti kita sudah berpikir secara komputasional. Jadi komputer itu sebetulnya hanya mengikuti perintah. Iya ya, komputer itu ataupun handphone itu teknologi yang kita gunakan hanya mengikuti perintah. Contohnya apa lagi yang bisa hanya diikuti oleh perintah kita, teknologi, peralatan teknologi sekitar kita. Sepertinya apa? Contohnya, komputer sudah, handphone sudah, apa lagi? Tergantung daripada perintah manusia, apa lagi? HP sudah, apa lagi? Kipas, iya kan? Kipas sudah sama. Itu kalau sudah kita, apa bisa kipas bisa nyalakan dari apa? Dinyalakan oleh manusia. Sebetulnya teknologi yang kita gunakan itu di situ patuh atau pintar. Patuh atau pintar? Patuh. Iya, secara komputasional. Tadi seperti perintah Alvin dan kita itu hanya mengikuti perintah saja. Berarti teknologi itu namanya patuh atau pintar? Patuh. Sama. Sekarang ini seperti robot juga kan? Robot. Ibaratkan ini robot, ya kan? Robot ini berarti robot patuh atau robot pintar? Patuh. Sekarang coba robot patuh, ulangi lagi, loncat ke depan, ke belakang. Nah, ini patuh. Sekarang kalau membuktikan pintar atau patuh, kita buktikan. Coba Alvin pegang kepala. Apa sih berpikir komputasional? Iya saya. Nih, seperti ada video. Nah, ini seperti yang ada di anak ini adalah Adi ingin membuat pesta ulang tahun. Dia itu sudah memikirkan apa saja tuh yang di video ini. Dia sudah ini hayalan Adi kan? Seperti apa saja yang dipersiapkan untuk pesta ulang tahun? Terus apa lagi saya? Minumannya. Terus apa lagi? Apa? Apa lagi saya? Yang masa langsung kue, minuman itu saja, itu nggak ada yang datang. Coba untuk biasa untuk ulang tahun apa yang dipersiapkan? Apa? Makanan, suaranya mana? Makanan, minuman, apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional itu anak-anak ya. Contohnya, coba punya minta
ilustrasi yang pertama video bagaimana Adi ingin merayakan ulang tahun. Dia sudah memikirkan, ya kan? Kalau sudah dipikirkan, Adi mulai dari apanya yang pertama? Undangan, kue, terus apa lagi? Minuman, makanan, terus apa lagi? Hiasan. Betul, itu kan sudah dipikirkan. Berarti sudah urutannya sudah ada. Itu sudah bagaimana dia memikirkan secara berurutan untuk pesta ulang tahun. Nah, sekarang kaitannya dengan AI atau kecerdasan artifisial. Coba, nah kita sama Alfi konsentrasi, berarti dia robot ini bukan robot pintar, tapi hanya patuh saja. Semua teknologi itu sebetulnya adalah patuh atau pintar. Patuh, itulah teknologi. Terima kasih, saya tepuk tangan buat Nagita. Lanjutnya Peter. Nah, tadi seperti tadi Adi yang mau merayakan ulang tahun, dalam berpikir komputasional itu ada yang namanya dekomposisi. Ya sayang, dekomposisi artinya memecahkan masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Ini memungkinkan pendekatan lebih sistematis dan memecahkan masalah. Betul ya? Sekarang tadi dekomposisinya, karena dia tujuannya pengen merayakan ulang tahun. Ya bagaimana nih cara memecahkan masalahnya tadi? Apa dulu yang harus dibuat? Undangan dulu atau pesan kue dulu, itu kan? Itu namanya dekomposisi. Bagaimana cara memecahkan masalah? Itu dalam berpikir komputasional ada yang namanya dekomposisi. Kemudian ada juga yang namanya algoritma. Nah, tadi dekomposisi artinya apa sayang? Dekomposisi artinya apa? Memecahkan masalah. Suaranya mana? Dekomposisi artinya apa? Memecahkan masalah. Nah, ada lagi dalam berpikir komputasional itu namanya algoritma. Apa itu algoritma? Melibatkan pengembangan urutan instruksi yang logis dan bertahap untuk mencapai solusi. Tadi, kalau yang tadi baru memecahkan masalah, itu dekomposisi. Sekarang menyusunnya baru, menyusun dari urutan yang secara tersusun itu terstruktur, namanya algoritma. Namanya apa sayang? Algoritma. Contoh dalam algoritma, ya sayang. Untuk dalam algoritma, di sini lihat gambar kerjanya, lihat. Ya sayang masing-masing. Nanti cara pengerjaan untuk algoritma. Ya sayang, perhatikan. Nah, lihat, ada kartu gambar. Udah semua sayang? Lihat, ada kartu gambar. Di sini ada dua kegiatan. Coba, yang ini namanya apa? Roti. Kemudian ada air yang sedang dipanaskan. Kemudian ada roti dioleskan. Kemudian apa? Teh. Kemudian memotong roti. Kemudian rotinya sudah jadi. Yang ini menuangkan air. Betul. Yang ini sandwichnya yang sudah jadi. Ya, bagaimana kita untuk menyusun algoritma yang tepat? Yang pertama, menyusun algoritma yang pertama ya sayang. Perintahnya apa itu? Kartu untuk apa dulu yang pertama? Kartu gambarnya. Untuk teh manis. Nah, untuk teh manis urutannya apa tadi? Untuk membuat teh manis dari apa dulu? Kita lihat gambar yang depan. Untuk membuat teh manis apa dulu? Diurutkan secara berurut atau secara algoritma.
silakan. Di sini gambar penyusun untuk penyusun secara algoritmanya digunting satu persatu, kemudian ditempel. Kalau sudah digunting silakan. Untuk uncluded codingnya ini, ya. Uncluded coding artinya apa? Pembelajaran coding yang tidak menggunakan komputer atau alat, tapi hanya yang tanpa teknologi, seperti menempel dan menggunting. Ini untuk teh manis dulu, urutannya apa saja. Kemudian yang untuk lembar yang untuk sandwich di lembar yang ketiga. Bisa? Silakan dikerjakan di kelompoknya masing-masing, kemudian tempel. Setelah selesai baru dikumpulkan. Sebelum mulai baca bismillah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya. Gunting dulu yang gambarnya dulu ya. Oh iya. Yuk kita koreksi bersama-sama. Lihat sayang, yang pertama apa? Yang pertama apa? Air. Yang kedua? Air. Yang ketiga? Yang keempat? Betul tidak? Namanya berpikir komputasional dan apa? Algoritma. Algoritma artinya apa? Yaitu pengembangan urutan sesuai atau secara instruksi yang logis. Bisa saya? Terima kasih. Yang kedua, coba. Yang tugasnya tadi membuat susunan secara algoritma pembuatan sandwich. Yuk, dari kelompok 4. Nah, lihat sayang. Ini hasil dari kelompok 4 menyusun pembuatan sandwich. Apa betul algoritmanya? Kita koreksi bersama-sama. Betul tidak? Yang pertama yang disiapkan apa? Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Ya, nomornya dengan slide. Terus yang keempat? Apa? Sudah. Kemudian yang terakhir? Sudah siap atau sudah jadi. Terima kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Sudah selesai cara pembuatan atau tadi bagaimana ilustrasi tadi dalam coding apa sayang? Coding dan kecerdasan artifisial berpikir komputasional. Apa saja tadi yang pertama? Ada yang namanya apa? Apa sayang? Posisi namanya pemecahan masalah. Yang kedua yang tadi sudah kita kerjakan namanya apa? Apa sayang? Berarti menyusun secara bertahap dan juga
Kita nyebutnya dalam pembelajaran, dalam pendidikan namanya kecerdasan artifisial. Jangan menyebutkan AI. AI itu hanya untuk kita dalam untuk kegiatan kita sehari-hari saja. Tapi kalau di sekolah kita menyebutnya dengan kecerdasan artifisial yang selanjutnya kita pelajari lagi nanti. Cukup sekian dari penyanyi. Ya, silakan Hakul untuk baca doa. Persiapkan baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.